Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Farida di pertemuan keberapa ya? Di pertemuan ini sudah 2 minggu ya, 2 minggu, dapat jalan 2 minggu. Nah, dalam pertemuan kali ini Bu Farida akan melanjutkan penjelasan tentang ilmu pengetahuan sosial ya. Kita masih berbicara seputar ASEAN, yang mana pada kali ini Bu Farida akan menjelaskan tentang perekonomian ASEAN. Nah, sebelumnya mari kita throwback ya. Apa itu? Mereview pelajaran sebelumnya ya. ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Nah, apakah ASEAN itu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini adalah suatu organisasi yang mana anggota dari organisasi tersebut adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, yang kedua, apa sih tujuan dari ASEAN itu? 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk kemajuan sosial. 3. Pengembangan kebudayaan antar negara-negara anggotanya. Dan yang terakhir adalah dan untuk memajukan perdamaian. Negara-negara yang termasuk ASEAN adalah, sudah kan kemarin kita sudah membahas, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Brunei Darussalam. Semuanya ada 10 negara yang berada di Asia Tenggara dan ikut serta dalam satu organisasi, yaitu ASEAN. Nah, di sini adalah ASEAN member countries. Nah, di sini adalah tata letak negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Bisa kalian lihat Indonesia, setelah itu di atasnya ada Malaysia, samping kiri Singapura, samping kanan Brunei, ke atas lagi sampai ke negara Myanmar. Kita juga sudah mempelajari tentang batasan-batasan ya, tentang batasan-batasan yang ada atau yang mengelilingi negara Asia, yang mengelilingi wilayah Asia Tenggara. Kondisi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian negara-negara ASEAN. Apakah ekonomi itu? Sudahkah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi? Nah, mari kita lihat. Yaitu kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan juga ekonomi adalah sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Nah, seperti halnya yang ada pada tematik halaman 67, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan atau pertikaian yang mungkin akan timbul darinya.
Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Jadi, pada setiap negara-negara atau anggota dari ASEAN memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jika mana tidak ada organisasi ASEAN ini, mungkin antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara akan mengalami pertikaian. Nah, di sini salah satu dari tujuan adanya ASEAN, yaitu melindungi ekonomi negara-negara yang ada di Asia. Selanjutnya, nah, bendera negara manakah itu? Ya, itu adalah bendera dari negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, pemerintahan yang ada di sana masih menggunakan sistem kerajaan, dan agama yang mayoritas masyarakat anut adalah agama Islam. Setelah itu, penghasil minyak bumi dan gas alam. Ya, negara Brunei atau negara Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini mempunyai istana yang besar dan megah. Nah, negara ini dibilang negara yang sangat maju atau sangat kaya. Ya, memang seperti itu negara Brunei Darussalam. Selanjutnya, negara manakah itu? Ya, itu adalah bendera dari negara Filipina. Nah, itu kebanyakan mereka unggul pada bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, mata pencarian penduduk Filipina adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertaniannya adalah padi, kelapa, serat abaka, kopra, tebu, karet, nanas, dan gula. Hasil tambang di Filipina adalah kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, belerang, krom, dan minyak bumi. Nah, di Filipina juga sudah terdapat Balai Penelitian Padi Internasional. Nah, ada beberapa penghasilan atau hasil dari produk dari Filipina yang berhasil diekspor ke berbagai negara, yaitu nanas, padi, kelapa. Nah, mereka di sana sangat unggul dalam bidang pertanian. Dari hasil pertanian tersebut sangat menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Selanjutnya, yaitu negara kita, Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, negara Indonesia adalah negara kepulauan, sangat banyak pulau. Nah, Indonesia unggul dalam bidang pertanian. Hampir semua masyarakat di Indonesia melakukan cocok tanam atau pertanian, yang mana pada aslinya Indonesia ini sangat memiliki atau sangat banyak memiliki sumber daya alam yang kaya. Nah, kan tetapi di sini Bu Farida menuliskan Indonesia unggul dalam bidang pertanian, pertambangan, perairan, perindustrian, dan pariwisata. Contoh pariwisata adalah Bali, ya, Bali. Banyak turis-turis yang mengincar atau mengunjungi kota Bali, ya, karena memang bidang pariwisata di sana itu sangat bagus atau cocok dinikmati oleh orang-orang asing.
Seperti halnya negara Filipina, Indonesia juga memiliki hasil pertambangan yang berupa emas, intan, nikel, dan minyak bumi. Nah, selanjutnya negara manakah itu? Ya, itu adalah bendera negara Kamboja. Negara Kamboja sangat unggul di bidang pertanian karena mata pencaharian penduduk atau mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Nah, Bu Farida ulangi lagi. Daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk hasil pertanian Kamboja yang sangat besar. Di samping tanaman padi, negara Kamboja juga memproduksi karet dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ada pula mata pencarian atau penghasilan atau yang dihasilkan dari negara Kamboja selain dalam bidang pertanian, yaitu dalam bidang pertambangan berupa biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Ada pula hasil industri dari negara Kamboja adalah tekstil, pengolahan kayu, kertas, semen, dan penggiling padi. Kan tapi negara Kamboja sangat unggul di bidang pertanian. Selanjutnya, negara manakah itu? Ya, itu adalah gambar bendera negara Laos. Yang mana letak negara Laos ini adalah bertetanggaan atau bersebelahan dengan negara Kamboja. Yang mana pada negara Laos ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, dalam negara Laos ini yang paling unggul adalah dalam bidang pertanian. Adapun bidang peternakan, pertambangan, dan perindustrian juga. Kan tetapi tetap yang paling unggul atau kebanyakan atau mayoritas masyarakat negara Laos berpenghasilan dari pertanian tersebut. Selanjutnya, nah, negara manakah itu? Ya, itu adalah lambang dari bendera negara Malaysia. Dalam negara Malaysia, mayoritas penduduknya banyak yang menganut agama Islam. Mohon maaf. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia adalah bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu banyak juga digunakan oleh negara-negara Asia yang lain, contohnya Thailand, Singapura, Kamboja, dan lain-lain. Negara Malaysia sangat unggul atau kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, banyak sekali dari negara Malaysia ini. Tidak kalah dengan negara yang lainnya. Selanjutnya,
Bendera manakah itu? Nah, itu adalah bendera dari negara Myanmar. Siapa yang sudah pernah mengunjungi negara Myanmar? Nah, selamat jika kalian sudah mengunjunginya. Mari kita bacakan kondisi perekonomian di negara Myanmar. Negara Myanmar, atau yang lebih dikenal dengan negara 1000 pagoda, yang kemarin kita sudah melihat gambarnya, karena di Myanmar sana sangat gampang dijumpai kuil-kuil kecil suci Buddha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mata pencaharian atau perekonomian. Hasil utama pertanian di Myanmar yaitu padi. Nah, jadi mata pencaharian yang utama dari negara Myanmar adalah pertanian yang menghasilkan padi. Myanmar merupakan penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Hasil pertanian lainnya adalah kapas dan tembakau. Ada pula mata pencaharian sebagian masyarakat Myanmar, yaitu melalui pertambangan berupa seng yang biasa dibuat di atap rumah, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Adapun hasil industri Myanmar berupa semen, tekstil, pupuk, ubin, rami, farmasi, baja, dan makanan ternak. Por ya. Siapa yang tahu por ya? Itu salah satu hasil dari negara Myanmar. Por buat makan bebek biasanya ya. Selanjutnya, bendera manakah itu? Nah, benar sekali, itu adalah bendera dari negara Singapura. Bendera negara Singapura. Negara Singapura atau ada ikon ikon atau tanda dari negara tersebut adalah patung Merlion atau patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, itu patung Merlion. Sekarang kita bacakan perekonomian negara Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpornya dari negara lain, termasuk dari negara Indonesia. Jadi negara Singapura ini adalah merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Nah, bangunannya sudah berupa gedung-gedung, pabrik-pabrik. Dikarenakan apa? Ya, karena letak negara Singapura sangat strategis. Nah, sampai-sampai negara Singapura ini menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, orang banyak berlibur sebelum ke Malaysia atau sebelum ke negara-negara lain tuh pasti mengunjungi Singapura. Ya, yang tak terlupakan. Intinya seperti itu. Selanjutnya, negara manakah itu? Nah, yaitu negara Thailand. Nah, negara Thailand atau yang sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, karena negara Thailand ini adalah negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yalah, sebutannya aja lumbung padi. Nah, pasti banyak padinya. Selain itu, perkebunan dari selain dari penghasilan padi yang besar itu, ada juga perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, akan tetapi penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Karena di Thailand banyak sekali ditemukan keunikan bangunan budayanya.
Nah, hal tersebut otomatis atau secara otomatis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya, negara manakah itu? Ya, itu adalah negara Vietnam. Itu adalah lambang bendera negara Vietnam. Mata pencarian utama penduduk Vietnam adalah pertanian dan penghasilan utamanya adalah padi. Adapun hasil pertanian lainnya yaitu berupa jagung, kapas, tebu, ubi jalar, buah-buahan, dan tembakau. Nah, ada pula hasil pertambangan yaitu berupa emas, biji besi, timah, gamping, ya, fosfat, dan seng. Ada pula dalam bidang pariwisata, karena di Vietnam banyak ditemukan sebuah keunikan-keunikan, hal tersebut juga secara otomatis mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang mancanegara untuk mengunjunginya. Karena di Vietnam itu sebagai gambaran ya, dia seperti halnya Singapura, banyak sekali gedung-gedung tinggi, perhotelan, restoran. Nah, transportasi di sana juga sangat mendukung ya. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi turis-turis mancanegara untuk mengunjungi Vietnam. Nah, selanjutnya, kita sudah berada di slide terakhir. Nah, bisa kalian lihat 10 negara anggota dari ASEAN. Ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, ke-10 negara tersebut termasuk negara-negara yang menghuni kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, dalam bidang ekonomi, ke-10 negara tersebut saling menguntungkan atau saling menyupport satu sama lain. Nah, saling mengekspor barang, saling mengimpor barang, saling bertukar kabar demi menjaga keutuhan Asia Tenggara. Dari sini mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu Bu Farida jelaskan lebih lanjut, silakan ditanyakan melalui Japri. Dari sini Bu Farida ucapkan sekian, selamat belajar. Semoga tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.